Oke, lupakan dulu soal sidik jari dan alibi. Hari ini kita akan main detektif-detektifan, tapi di dunia statistik. Alat kita bukan kaca pembesar, melainkan data. Dan kasus yang harus kita pecahkan adalah sebuah misteri yang dikenal sebagai multikolinearitas. Setiap investigasi biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan yang aneh, ya kan? Coba pikirin ini. Kalau Anda makin kaya, pasti belanjanya makin banyak dong. Logikanya sih gitu. Tapi, gimana kalau data justru bilang sebaliknya? Kalau data malah bilang, enggak. Nah ini dia, petunjuk pertama kita yang bikin pusing kepala. Dan inilah TKP-nya, tempat kejadian perkara versi statistik. Coba deh perhatiin tabel ini. Waktu kita cuma melihat variabel kekayaan, pengaruhnya ke konsumsi itu positif di angka 0,0499. Ya, masuk akal ya. Tapi lihat apa yang terjadi waktu kita masukin variabel pendapatan. Jeng-jeng, pengaruh kekayaan tiba-tiba jadi negatif, minus 0,0443. Ini seolah-olah data bilang, makin kaya malah bikin Anda makin irit. Aneh banget kan? Dan ini adalah bukti pertama kalau ada sesuatu yang nggak beres di sini. Oke, investigasi resmi kita mulai. Jelas banget, data kita ini melawan akal sehat. Jadi, ini inti masalahnya. Logika versus angka. Rasanya kayak ada faktor X yang nggak kelihatan di model kita, yang lagi ngacak-ngacak semua hasil. Misi kita? Jelas, cari tahu apa itu faktor X. Setiap kasus misteri pasti punya tersangka kan? Nah, di kasus kita ini, semua petunjuk mengarah ke satu biang keladi yang udah terkenal nakalnya di dunia statistik. Namanya multikolinearitas. Jadi, apa sih sebenarnya multikolinearitas itu? Gini deh, bayangin Anda lagi interogasi dua saksi mata. Ternyata cerita mereka tuh sama persis, plek ketiplek. Nggak ada informasi baru sama sekali, cuma diulang-ulang doang. Nah, itulah multikolinearitas. Variabel-variabel Anda itu cuma kayak gema, saling mengulang, bukan kasih petunjuk yang beda-beda. Biar gampang, kita coba lihat gambarnya ya. Anggap aja lingkaran Y ini hal yang mau kita jelasin. Misalnya, ya itu tadi, tingkat konsumsi. Terus, lingkaran X2 dan X3 ini variabel penjelasnya. Misalnya, pendapatan dan kekayaan. Tujuan kita kan mau tahu, seberapa besar sih peran masing-masing variabel ini buat ngejelasin si Y. Nah, lihat deh area abu-abu yang tumpuk-tumpukan itu. Itu dia TKP-nya. Waktu pendapatan sama kekayaan ini ternyata saling berhubungan erat banget ya. Area penjelasan mereka jadi tumpang tindih gini. Hasilnya, model statistik kita jadi bingung. Dia jadi nggak bisa misahin. Ini tuh sebenarnya pengaruh pendapatan atau pengaruh kekayaan sih. Dua saksi kita ini ngomong barengan, jadi nggak jelas siapa ngomong apa. Terus, kenapa kalau modelnya bingung? Apa masalahnya? Oh, masalah besar. Soalnya, ini bisa nimbulin konsekuensi yang serius banget. Jadi efeknya apa aja? Anggap aja multikolinearitas ini kayak gempa bumi buat model statistik Anda. Semua jadi goyang, estimasi koefisiennya jadi nggak stabil, nggak bisa dipegang, hubungan antar variabel jadi ancur, dan yang paling bahaya, ya kayak kasus kita tadi, dia bisa seenaknya ngebolak-balikin tanda, dari plus jadi minus, bikin ilusi yang jauh banget dari kenyataan. Dan klik, misterinya terpecahkan. Tanda negatif aneh di variabel kekayaan tadi itu bukan fakta ekonomi. Itu cuma gejala dari penyakit statistik ini. Si biang keladi, multikolinearitas. Udah ninggalin sidik jarinya di mana-mana. Oke, pelakunya udah ketahuan. Sekarang gimana caranya kita sebagai detektif statistik nangkep basah dia di dalam data kita? Ada beberapa alat investigasinya nih. Ini dia checklistnya detektif. Tanda-tanda pertama, biasanya modelnya secara keseluruhan kelihatan bagus, R-square-nya tinggi, tapi pas dilihat satu-satu, kok variabelnya nggak ada yang signifikan? Aneh kan? Kayak bilang tim sepak bola menang, tapi nggak ada satupun pemain yang nyetak gol. Bisa juga lihat dari korelasi antar variabelnya yang ketinggian, atau yaitu tadi, koefisiennya suka ganti tanda. Tapi ada satu senjata andalan, namanya Variance Inflation Factor, atau kita sebut aja VIF. Anggap aja VIF ini detektor gema. Dia ngukur seberapa banyak sih informasi dari satu variabel itu sebenarnya udah dijelasin sama variabel lain. Aturan mainnya gampang. Kalau VIF di atas 10, wah, itu gemanya udah kekencengan, alarmnya bunyi. Dan sekarang, bukti pamungkasnya. Kita balik ke data kasus kita tadi. Kita hitung VIF buat variabel pendapatan dan kekayaan. Ingat ya, batas bahayanya di angka 10. Hasilnya, bukan 11, bukan 20, tapi 470. Ini udah bukti telak yang nggak bisa dibantah. Case closed. Pelakunya jelas multikolinearitas.
Oke, nemuin masalah itu satu hal. Nyelesainnya itu hal lain lagi. Untungnya buat kasus multikolinearitas ini ada beberapa cara buat ngatasinnya. Solusi paling gampang? Ya kalau dua saksi ceritanya sama persis, ya udah kita dengerin satu aja. Buang salah satu variabel yang tumpang tindih. Pilihan lain, gabungin aja kesaksian mereka jadi satu variabel baru, semacam indeks gabungan gitu. Atau, ya cari bukti lebih banyak, alias kumpulin data lebih banyak, biar modelnya lebih pinter, misahin mana cerita siapa. Mau pakai cara yang manapun, intinya sih sama. Kita mau setiap variabel di model kita itu ngasih informasi yang unik dan independen, nggak tumpang tindih lagi. Kita butuh petunjuk yang jelas, bukan sekedar suara berisik yang bikin bingung. Jadi, lain kali Anda berhadapan sama data, coba deh jadi detektif. Tanyain ke diri sendiri, ini variabel-variabel saya beneran petunjuk yang beda-beda atau cuma gema yang saling mengulang? Karena jawabannya itu yang nentuin apakah Anda dapat kesimpulan yang benar atau malah terjebak sama ilusi data.